Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 tugas besar 2 komputasi akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang data catatan gempa di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Indrasya Hanum dengan NIM 164 21351 dan rekan-rekan saya yang namanya tertera di layar. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar isi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada deskripsi data dan file. Yang kedua, ada penjelasan atribut. Yang ketiga, ada karakteristik data. Yang keempat, ada data sampel. Yang kelima, ada statistik. 6, informasi yang didapat. 7, visualisasi. Dan yang terakhir, ada korelasi antar atribut kuantitatif. Langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu deskripsi data dan file. Data yang digunakan kelompok ini adalah data mengenai kegempaan di wilayah Indonesia. Pada data ini tertera beberapa informasi yang disajikan dalam bentuk tabel. Informasi yang disajikan yaitu tanggal terjadinya gempa, derajat lintang dan bujur, kedalaman, magnitudo, nama provinsi, dan informasi mengenai apakah gempa tersebut terjadi di lautan atau daratan. Data mengenai kegempaan ini awalnya diambil dalam format bentuk XLSX, kemudian dilakukan convert terhadap format data sehingga data memiliki format CSV. Pada data tugas besar yang digunakan kelompok 12 merupakan data yang diambil dari link tersebut. File ini berukuran 6.443 bytes atau setara dengan 7 kilobytes. Nah, file ini telah difilter hanya untuk data dari tanggal 1 sampai 11 November 2021 yang di atas 4 skala liter saja. Informasi dari file ini berbentuk tabel yang terdiri dari 101 baris dan 8 kolom. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi tentang penjelasan atribut akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Faisal. Untuk Faisal, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Dwi Andras. Penjelasan deskripsi data dan file. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 164 21415. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai atribut data. Oke, pada data yang kelompok kami ambil, kami mendapatkan data tersebut dari dalam bentuk CSV. Nah, teman-teman ini bisa untuk mengetahui atribut tersebut, teman-teman bisa melihat secara langsung melalui CSV-nya ataupun teman-teman bisa melakukan program sederhana seperti ini. Melalui program sederhana yang telah kelompok kita lakukan, di sini terdapat kolom sebanyak 8 kolom dengan non 0, 101 dan tipe. Nah, dari sini perlu kita ketahui bahwa tipe data di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe objek atau kategorikal nominal, yaitu kolom tanggal, jam, provinsi, darat, dan laut. Lalu yang kedua ada kolom tipe float atau kuantitatif, yaitu lintang bujur, kedalaman, dan magnitudo. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa di range indeksnya yaitu ada 101 entries atau setara dengan 101 baris. Nah, non-null ini menjelaskan mengenai jumlah data yang kosong, sedangkan di tiap kolomnya ini berisi sekitar 101 non-null atau 101 baris yang menandakan bahwa data yang kelompok kami dapatkan ini data yang lengkap dan tidak ada data yang kosong. Karakteristik data. Berdasarkan yang telah kita ketahui ada dua jenis tipe data. Yang pertama itu data tipe objek atau kategorikal, di mana di sini ada data tanggal yaitu berformat hari, bulan, tahun, lalu ada data jam yaitu jam, menit, detik, lalu ada data provinsi, di mana letak provinsi ini kita ketahui dari keterangan lintang dan bujur setiap datanya. Lalu ada darat, laut ini adalah tempat terjadi gempa tersebut, apakah posisinya itu apakah ada di darat ataupun di laut. Lalu di sini ada kolom tipe float atau kuantitatif. Yang pertama ada lintang, yaitu garis hayal yang membelah secara vertikal dari utara ke selatan, yang satunya itu derajat, lalu ada garis bujur, garis hayal dari timur ke barat yang membelah secara horizontal, satuannya juga sama, derajat, lalu ada kedalaman. Kedalaman ini adalah tempat gempa terjadi di kedalaman berapa dalam satuan kilometer, lalu ada magnitudo atau kekuatan gempa dalam skala Richter. Yang di sini lalu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik range. Range di sini yaitu kita ambilnya sebagai dari data tipe float atau kuantitatif. Nah, data untuk range sendiri kita dapat menentukannya itu dengan cara mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari setiap data. Karena data kuantitatif yang ada di kelompok kami itu ada 4, yaitu garis lintang, bujur, magnitudo, dan kedalaman. Jadi kita mencari 4 range. Untuk programnya sendiri sama, hanya tinggal diganti keywordnya saja. Untuk range-nya sendiri bisa dilihat seperti terlihat di layar gitu. Lalu ada persen data kosong. Berdasarkan data yang telah kami tampilkan di sebelumnya, yaitu di atribut data, setiap data kan memiliki 101 entries atau 101 baris. Nah, berarti tidak ada data kosong yang kita cari di data laporan gempa ini. Nah, untuk memastikannya lagi, kita dapat membuat program sederhana untuk mencarinya. Dan untuk mencarinya juga kita hanya mencari di data kuantitatif. Untuk programnya masih sama, tiap
untuk mencari data kosong, cuman hanya diganti keywordnya saja. Dari sekitar 4 kolom data kuantitatif, jumlah data kosongnya itu hanya 0%, jadi menandakan bahwa data yang kita dapatkan ini adalah data yang lengkap. Melanjutkan yang tadi, walaupun data yang kita dapatkan adalah data yang lengkap atau tidak ada data yang kosong, tetapi data yang kita dapatkan di sini memiliki beberapa jumlah data yang sama atau entries baris yang sama. Di sini contoh di program ini di indeks kelima, kalau misalkan di CSV ini ada di baris ketujuh, di mana baris ketujuh ini sama dengan baris sebelumnya, yaitu baris ke-6. Lalu contohnya juga di sini ada indeks ke-8, kalau misalkan di programnya, kalau di CSV-nya sendiri di sini ada baris ke-10 yang sama dengan 9, dan selanjutnya. Dan jika ditotalkan semuanya ada sekitar 11 data yang sama yang ada di dalam data laporan gempa ini. Lalu untuk yang terakhir ini ada statistik sampel data, di mana perlu teman-teman ketahui bahwa sampel data yaitu sebagian data yang diambil untuk mewakili jumlah data secara keseluruhan, di mana kelompok kami di sini mengambil sampel sekitar 10 sampel. Selanjutnya untuk cleansing data akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Afif. Baik, terima kasih Saudara Faisal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dengan NIM 164-21443. Saya di sini akan menjelaskan tentang cleansing data. Seperti yang kita ketahui, dalam tugas besar kali ini kami menggunakan data gempa yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1 November 2021 sampai 11 November 2021. Dalam data yang kami gunakan, terdapat data kotor yang berupa data duplikat atau data yang sama persis. Hal ini tentu akan mengganggu dalam berbagai perhitungan, seperti mencari nilai korelasi, plotting, mencari nilai rata-rata, dan beberapa kegiatan lain. Agar tidak mengganggu perhitungan, data-data kotor tersebut harus dibersihkan. Untuk mencari dan menghapus data kotor atau duplikat tersebut, kami menggunakan bantuan program Python. Program Python yang kami gunakan akan langsung mencari data yang sama dan menghapusnya dengan menyisakan satu data saja. Berikut adalah program Python yang kami gunakan untuk menghapus data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fahri. Oke, baik. Terima kasih Afif atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Fahri Miskatul Anwar dan saya akan menjelaskan proses pencarian data statistik dan visualisasi. Oh ya, NIM saya 16421-359. Jadi pertama tuh kita baca filenya dulu dengan read CSV dengan nama file laporan data gempa versi 2. Kemudian kita hitung berapa banyak barisnya. Kemudian kita lakukan data cleansing seperti yang dijelaskan oleh Saudara Afif. Dan kita print juga data yang setelah dilakukan data cleansing. Nanti akan didapat hasil yang berbeda. Kemudian untuk rata-ratanya dan standar deviasi didapat dengan kode simple berikut. Sedangkan untuk persentilnya, kita menggunakan fungsi prosedur untuk mencetak persentil dengan parameternya itu datanya itu sendiri. Fungsi ini akan mencetak tabel persentil dari 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Jadi kita tinggal panggil fungsinya di sini, nanti akan keluar sendiri hasilnya. Kemudian untuk nilai maksimum juga kita menggunakan fungsi sederhana berikut, dan untuk yang mencari frekuensi kita tinggal menggunakan fungsi value counts. Kemudian untuk visualisasi ini ada perbandingan kategori. Pertama kami membandingkan gempa berdasarkan lokasi kejadian dengan bar chart. Nah, kenapa warnanya biru dan hijau dipilih? Karena kalau kita lihat dari globe atau yang tiruan bumi itu, laut itu berwarnanya biru, sedangkan daratan itu warnanya hijau gitu. Jadi pengamat itu dapat lebih mudah mengidentifikasikannya. Terus kemudian ada banyaknya gempa berdasarkan provinsi, dibuat dengan bar chart juga. Nah, pemilihan warna gradien antara merah dengan hijau ini kan karena warna merah itu melambangkan bahaya, sedangkan warna hijau itu melambangkan keamanan gitu. Sedangkan misalkan ini kan wilayah Sumatera Utara kan banyak terjadi gempa, itu kan berarti kan bahaya. Jadi kami warnai dengan merah. Kemudian ada juga gempa berdasarkan tanggalnya. Ini adalah grafik plot berdasarkan perjalanan waktunya. Jadi ini misalkan tanggal 1 itu ada 11 gempa terjadi, dan tanggal 2 ada 13 gempa terjadi. Nah, untuk skripnya kita tinggal plot saja langsung tanggalnya, kita hitung frekuensinya, lalu kita plotkan. Nah, kemudian untuk yang waktu, ini berdasarkan jam. Jadi ini melambangkan banyaknya gempa pada jam tertentu. Misalnya ini yang angka 0 ini, berarti dari jam 00.00 sampai jam 00.59 ini, ada terjadi 3 gempa di Indonesia. Nah, untuk cara menampilkannya adalah sebagai berikut. Jadi kita tuh mengubah dulu formatnya menjadi jam gitu, pakai fungsi to date time. Kemudian kita ambil jamnya saja, kemudian kita hitung apa frekuensinya dan kita plotkan seperti yang tadi.
Kemudian ada hierarki kejadian gempa tiap provinsi. Kami sajikan dalam bentuk pie chart yang otomatis ini fungsinya agar yang kurang dari 4% ini tidak perlu ditulis gitu. Karena kalau ditulis semua nanti akan overlapping, atau kemudian yang terakhir ada lokasi gempa darat dan lautnya gitu berdasarkan provinsi. Nah, pemilihan warnanya sama kayak yang tadi, yang ini ya. Yang biru itu melambangkan laut dan darat itu melambangkan daratan, yang hijau. Nah, grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, untuk informasi yang didapat dari program-program ini nanti akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, selanjutnya informasi yang didapat, yang pertama ada banyaknya data. Sebelum data cleansing itu terdapat 101 data. Kemudian setelah dilakukan data cleansing menjadi 90. Kemudian rata-rata dan standar deviasi bisa terlihat di layar. Kemudian ada persentil dari data kuantitatif dapat dilihat juga pada layar. Kemudian pada data kategorikal, nilai maksimum dan nilai minimum ini diurutkan berdasarkan abjadnya, sehingga pada provinsi contohnya nilai maksimumnya adalah Yogyakarta karena huruf Y ini paling tinggi, sedangkan untuk nilai minimumnya ada provinsi Aceh karena A ini abjad paling rendah, seperti itu. Kemudian ada frekuensi dapat dilihat pada layar juga. Kemudian selanjutnya ada bar chart. Bar chart ini mengenai frekuensi gempa berdasarkan lokasi kejadian, apakah di laut atau di darat. Berdasarkan bar chart tersebut didapat informasi bahwa gempa lebih banyak terjadi di laut daripada di darat. Kemudian ada bar chart selanjutnya. Bar chart kali ini mengenai frekuensi gempa berdasarkan provinsinya. Berdasarkan bar chart tersebut dapat diinformasikan bahwa gempa banyak terjadi di daerah Sumatera Utara. Kemudian line chart. Line chart ini menggambarkan frekuensi gempa berdasarkan tanggal terjadinya. Berdasarkan line chart ini diinformasikan bahwa frekuensi gempa terdapat banyak pada tanggal 2-3 November 2021. Line chart selanjutnya mengenai frekuensi gempa berdasarkan jamnya. Berdasarkan line chart yang ditampilkan, didapat informasi bahwa gempa banyak terjadi antara pukul 19 sampai 20. Selanjutnya, pie chart. Pie chart ini ditampilkan persentasenya, namun hanya persentase di atas 4% saja yang ditampilkan. Kemudian pie chart ini juga menunjukkan informasi yang sama seperti bar chart sebelumnya, dengan kesimpulan yang sama juga, yaitu gempa banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dengan persentase 27,78%. Kemudian, ini chart yang terakhir merupakan stack bar chart yang membandingkan frekuensi gempa di daratan dan gempa di lautan. Pada chart tersebut didapat informasi bahwa gempa laut memiliki frekuensi lebih banyak dibanding gempa daratan. Kemudian dapat informasi juga bahwa gempa laut terbanyak terdapat di Sumatera Utara, sedangkan gempa daratan paling banyak terjadi di daerah Papua Barat dan juga Sulawesi Tengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Afif. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kode umum yang kami gunakan untuk menentukan korelasi dan menampilkan plot data untuk korelasinya. Untuk mencari korelasi, kita menggunakan fungsi core dengan A dan B sebagai variabel yang dapat diganti sesuai dengan nilai korelasi yang kita akan tentukan. Jika nilai korelasi berada antara 0,5 sampai dengan 1, maka hubungan korelasinya adalah berbanding lurus. Jika nilai korelasi berada antara minus 0,5 sampai 0,5, nilai korelasinya adalah tidak berkorelasi. Sedangkan jika nilai korelasi berada di bawah minus 0,5, nilainya berbanding terbalik. Berikut adalah korelasi antara semua atribut kuantitatif yang terdapat pada tabel. Pertama, korelasi dan grafik plot antara magnitudo dan kedalaman. Nilai korelasinya adalah sebagai berikut. Karena nilai korelasinya mendekati 0, maka magnitudo dan kedalaman gempa tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi. Berikut adalah grafik plot antara magnitudo dengan kedalaman. Berikut korelasi dan grafik plot antara magnitudo dan bibir. Nilai korelasinya adalah sebagai berikut. Karena mendekati 0, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Dapat dilihat juga berdasarkan plot yang terdapat dalam bar berikut. Selanjutnya adalah korelasi antara magnitudo dengan lintang. Nilai korelasinya adalah sebagai berikut, dan karena mendekati 0, maka besarnya magnitudo dan lintang tempat terjadinya gempa tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi. Selanjutnya adalah korelasi dan grafik plot antara kedalaman dengan lintang. Karena kan nilai korelasinya juga mendekati 0, kedalaman gempa dan lintang tempat terjadinya gempa tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi. Dapat dilihat juga dengan grafik berikut.
Berikutnya adalah korelasi dan grafiko antara kedalaman dengan bujur. Nilai korelasinya juga mendekati 0, sehingga tidak berkorelasi atau tidak memiliki hubungan. Berikutnya, korelasi antara lintang dengan bujur. Nilai korelasinya juga mendekati 0, sehingga tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Sekian presentasi dari kami. Saya Aisyah Gia Salsabila, NIM 1642139, dan rekan-rekan kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.